draft picknya teman-teman. Dan jangan lupa kita masih pakai global ban pick rules, dimana hero yang udah dipakai ini nggak bisa dipakai lagi di sisa game berikutnya. Ini cuma buat per tim aja, bukan per individu. Jadi per tim Bigetron Sigma dan juga per tim Kagendra. Nah ya, yang exactly kayak kelihatan banget itu kalau lu dapat combo ya. Karena kalau kombonya cuma dapat satu, nextnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipasangin ini ya. Jadi kayak combo-combo dulu ya, Yuan dan lain-lain itu kayak efektif banget jadi di sini, atau mungkin yang lain-lain juga yang sepaket biasanya. Dan adanya Arli di sini kan di ban, Arli di ban, main di ban masih Liang, tapi dibuang sama BTR. Dia nggak mau lawan Liang nih. Dan ini pick pertama buat BTR artinya masih banyak yang lepas sebenarnya. Kalau dia mau langsung Yuan juga bisa, langsung Dolia juga bisa, cuman tergantung Yuan dulu kayaknya. Dolia bisa dikasih, paling nggak sepaket Dolia Yuan nih. Either one bakal diambil dulu sama BTR nya. Jadi Dolia kayaknya gue pasti. Bener, Dolia plus 1. Dan ini karena pengen ngeblok juga ya biar Yuan itu nggak diambil juga sama Bigetron Sigma. Dan Long juga masih jadi prio pick buat tim Kagendra ya. Jadinya emang mereka dari kemarin juga main Long mulu, terlepas itu mainnya Lanfeng, terlepas itu dari si Daidi yang main juga 0-0 gitu. Lu sama Lanfeng nih paketnya bagus banget sih. Dan dua hero mereka udah muncul duluannya di Sun. Bisa sama Daidia kalau mau kuat, bisa sama ya Daidia sih paling kuat ya lagi sama Daidia, atau sama Ming itu yang satu lagi. Cuman Daidia lagi kuat banget aja buat sekarang. Strong sih kalau misalkan dia ngambilnya Daidia ya. Daidia juga healer juga bagus sama Yuhuan. Dan juga dia juga oke ya sama Lady Sun buat laningnya. Jadinya di sini Bigetron Sigma punya pick yang juga masih kuat sih. Apalagi dia dapat Yuhuan, mungkin bisa ditaruh di jungle, mungkin juga bisa dipakai sama Niel. Ya itu dia. Dun Dolia salah satu yang juga yang gak exactly kayak long cooldown gitu kan, yang cooldown lama di combo sama Celestial Melody enggak, yang low cooldownnya masuk gitu, masuk aja, justru malah bagus gitu kan ya. Artinya cooldown Celestial Melody juga gak lama akhirnya, dan itu berkali-kali bisa dipakai. Analit BT boleh ke depan karena lu sama Dolia, yang normalnya susah banget ke depan, agak ngeri gitu kan ya. Selalu boleh pakai ke depan karena lu masih bisa pakai sekali lagi gitu, buat lari ke belakang. Dan ada ban karena Luna, dia langsung respect aja nih. Dia masih ada chance soalnya buat Yuan itu di arah mid lane nih. Iya, makanya mendingan lunanya di ban aja temen-temen ya. Karena assassin poolnya Zankyu paling yang tadi aja yang kayak Luna atau Jing mungkin bahkan juga masih bisa di ban sama tim Kagendra. Tapi harusnya kalau misalkan Jing itu masih nggak masalah. Tapi kalau misalkan Jingnya Zankyu sih gue takut juga sih. Walaupun karena dulu gerakan pasti lambat, mobilitasnya pasti bakal kalah sama tim Bigetron Sigma. Dan dari Kagendra tuh udah nge-reveal gitu dia punya assassin, punya jungle tuh pakainya Dun gitu, udah pasti di jungle. Dan belum reveal mid lane aja, jadi alain yang di ban biar nggak ada combo alain sama Dolia. Dan kelas lane lagi mungkin bisa Mayin sih, Mayin juga nyusahin sih biasanya Hans. Ya main bisa, Sunca bisa, atau gak ada yang pasang sama Dolia lagi sebenarnya kelas lane ya, nggak terlalu banyak maksudnya. Sedangkan dari BTR sendiri masih bisa banyak banget pilihannya karena dia flex di Yuan nih. Lo ambil mid lane juga masih oke. Biron yang dibuang sama Liu Pang kalau Kagendra ngebuangnya. Biron, jadi hero kelas lane, hero-nya Hans yang bakal di-ban sama tim Bigetron Sigma. Dan ada pick Lanfang, harusnya mid lane sih, Mayin tapi untungnya diambil sama Hans dulu karena emang pilihan buat kelas lane-nya lumayan gak banyak ya. Dan mereka juga pengen nge-confirm ini game karena pertama mereka udah dapet Long, mereka dapetin Dolia. Jadinya ngambil kelas lane yang juga comfort buat si Hans-nya, jadi bakal dihabisin juga di game pertama kali ini. Dia ngambil Mayin teman-teman. Main buat Hans, berarti sisain ini doang ya mid lane-nya ya. Oh, atau Charlotte masih bisa berubah. Charlotte jadinya pilihan buat Hans. Sisain mid lane masih banyak pilihan lane-nya. Kalau mau sama Sangguan juga bisa tuh Dolia Sangguan. Buat Kagendra nanti, sedangkan BTR bakal nge-pick 2 duluan. Dia harus nge-reveal Yuan-nya di mana nih akhirnya. Masih banyak sih, mid lane masih banyak kalau mau mid lane. Jungle pun kalau misalnya dia mau Augran juga masih bisa Yuan-nya mid lane, tapi tergantung ya. Oh ya, Augran bisa sih buat Bigetron Sigma ya. Tapi Augrannya tetap ngeri sih, nge-heal sih. Terus tapi tetap ke mirror sama Dun. Meskipun masih ke mirror sama Dun gak jadi masalah sih. Tapi kayaknya Yuhannya bakal di jungle. Terus ada Sunce buat di arah class lane. Dan Gun Enmo buat Niel. Niel sering banget sih main Gun Enmo ya. Dan Gun Enmo juga emang lumayan oke positioningnya. Dan last pick dari tim Kagendra nih mid lane paling Frost gue rasa. Kalau nggak Frost
bakal Lady Zen. Ya atau Xia juga, Xia susah sih mungkin ya. Mungkin buat nangkep ke arah si Daidianya oke, atau mungkin rolling rate-nya si Lady Sun. Xia masih bisa masuk sih. Ya antara itulah, pokoknya yang main mid-nya tuh ngekontrol gitu ya. Iya, ngekontrol. Walaupun tricky ya buat lawan Yuan biasanya. Xia tuh enaknya karena dia punya range, gak exactly commit Lady Zen ternyata. Atau masih bisa berubah. Frost juga masih oke, soalnya sama aja. Dan lu kurang lebih tipikal permainan yang sama ya, mau Frost atau Lady Zen. Jadi ini sama aja buat tim Kagendra. Bedanya mungkin kalau misalkan di sini ya sebenarnya Lady Zen kalau misalkan musuhnya Augron bakal lebih oke. Cuman intinya buat nge-zoning out sih, Destructive Deluge, terus setup dari arah dia punya yang namanya itu Flowing Strike, Ocean of Tears dan lain-lain. Buat nge-push juga biar dari arah longnya bisa buat Flaming Palm ke arah tower mungkin nantinya. Dan 2 kali Destructive Deluge juga bisa dipakai gitu sama tim Kagendra. ya itu sih gak gerak sih normalnya sih. Bisa ini. Bisa kuat banget buat nge-hold ya, buat tahan. Walaupun lawannya Yuan yang agak sedikit malesin, Yuannya itu juga punya cara buat escape untargetable ya, tinggal kayak Unending Sorrow aja. Jadi kita lihat buat game pertamaan gimana nih. Kalau dari pick sih sama-sama kuat sih gue ngeliatnya ya, dari tim Bigetron maupun dari tim Kagendra ya. Ini sama-sama nggak mau kehilangan game pertama. Pertama karena emang dari Bigetron Sigma udah dapetin Yuhuan, terus Kagendra dapetin Long juga. Jadi mereka emang kayak lagi all in di pickan pertama gitu ya, nggak ada yang buang pick sama sekali. Cuman buat rotasi kayaknya bakal serem di Bigetron Sigma sih, karena mereka punya Sunce kan, Sunce bisa punya set cell dan lain-lain. Sedangkan dari Kagendra nih main rotasi pasti bakal terus-terusan telat dibandingkan Sunce. Cuma adu pukulan di awal, atau mungkin sih harusnya bisa buat ngalangin Sunce, setidaknya buat nggak rotasi set cell sih, paling entah ditabrakin badannya, dia punya free danger juga buat dia imun sisi, jadinya sebenarnya masih ada cara buat stopin kapalnya Sunce. Yes, itu dia. Gue setuju sih. Dan kita lihat aja game pertama antara Kagendra dari Grand Final dengan lawan Bigetron Sigma. The best of 7 series kita hari ini. Dan ini di bagian tengah langsung aja sama Zankyu bersihin First Blade sama lainnya dulu sebelum dia nge-buff, bahkan baru dibantuin sama-sama untuk nge-buff juga di arah sama ini. Buff video duluan dengan Viral. Kali ini nggak terlalu dibantuin sama Lady Zen ya, di sini fokus di arah mid lane sendiri aja. Masih farming di daerahnya masing-masing ya, jadi nggak ada permainan agresif juga dari Wirau. Cuman dia bergerak bareng sama Senko, dibantu untuk ngambil Azur Golemnya juga kali ini. Masih pelan-pelan, dan cuma di list sedikit aja karena wave-nya udah jalan. Senko balik lagi bagian mid lane, terus satu Armadillo-nya bakal diamanin sama Dolia dan juga Lanfeng ya. Tapi emang ya Lanfeng sama Lu ini bakal terus barengan. Ya, sebenarnya tipikal permainan dari dia punya lane ya, rotasinya tuh mirip-mirip sih Bigetron sama tim Kagendra, karena ya roamingnya mainnya di farm lane doang. Iya, kalau dari dia masuk akal sih, kalau dari dia. Di sini Dolia juga mirip-mirip juga jatuhnya. Dan mereka sepakat ya, dan mereka rotasi ke bawah semua tuh kayaknya. Dunia nggak jadi, karena udah kebaca sama gerakan dari Saiko sendiri. Dan tipe-tipe yang kayak sepakat gini, ini kuat banget. Dan Lisa sama dia tuh kuat banget buat di early-nya. Ngadu pukulnya juga lebih kuat, jauh dibandingkan Long untuk early. Walaupun di sisi lain keuntungan buat ini, adanya Dolia ya, lu nggak bakal keharas Wirau. Masih ada Ocean Rotin juga keharas dan Q, tadinya diharasin aja Netizen nih. Jadi sana masih terlalu maju ke depan tadinya, pengen banget buat ngeharasin, pengen banget buat mukulin, dia ngerasa mobil dari Saiko soalnya. Dan ini masih rotasi lagi, Zankinya juga bakal coba mainin aja on full tempo. Retributi juga mau coba tuh tolongin Nasid tadi ya, cuman masih nggak terlalu berani buat maju ke depan. Takut kepancing juga kalau pakai Unending Sword di early nggak enak ya. Cooldownnya masih lumayan lama dan takutnya nggak bisa nge-contest objektif nanti. Betul. Dan kan dari Taf dan juga Zankyu bakal coba untuk ngamanin satu buah teleport sprite di arah atas. Sedangkan dari arah roaming masih main di bawah juga, 2 lawan 2 kali ini. Ada Heartlink menuju ke arah seorang Zaan, masih bisa bermain di balik tower. Sama-sama punya heal sih. Dan juga misalkan ada pokingan, sebenarnya di awal sama-sama sakit. Rolling rate sakit, terus Flaming Palm-nya juga sakit. Cuman pasti tetap damage-nya bakal lebih sakit di Flaming Palm-nya si Lanfeng. Dan mereka bakal coba untuk ngamanin lagi satu Firehawk. Udah ada bayang-bayang juga dari arah Senko, di arah Semak, dan juga sekitar sungai di sana. Dan ini harusnya nggak kedetek sih. Atau mereka udah tahu juga sebenarnya dari arah Lanfengnya udah ngambil dan udah nyiapin satu buah Flaming Palm buat ke-confirm satu ini. Dan untungnya nggak ini ya, nggak sadar ya dari Zaan ya, karena Flaming Palmnya nggak berhasil buat ke-confirm Firehawk sebenarnya. Iya dia, bener bisa banget tadi buat last hit Firehawk-nya tuh. Kalau mau colong-colong, punya kesempatan agak sedikit lama tadi, dan agak sedikit miss juga mungkin tanpa Flaming Palmnya nggak ngelasin deh. Senko diharasin sama Couple Blaze tadinya. Yang kecolong adalah Armadillo-nya aja. Gak usah ke hero dulu itu dipukulin juga, ada pukulan sekali lagi maju ke depan dari Saiko-nya. Dan ngadu sustain, dua-duanya punya heal, dua-duanya punya damage juga dari masing-masing MM.
Iya, dan ini masih belum ada fight sejauh ini. Wiro masih dari mid lane bersamaan dengan satu orang DDQ juga. Dan dari Psycho hampir tumbang, masih ada Destined Encounter. Dan jadi Lu juga low HP. Enhance couple blades-nya juga miss. Masih di rolling rate sama Zaan. Buat fox sedikit, unending seru di arah mid lane. Wiro bakal kena more full tempo juga, masih ada Tragic Beauty ke arah Wiro. Dan sakit banget damage-nya pelan-pelan dong. Padahal itu damage-nya emang gak nge-burst ya. Cuman emang kena slow effect, kena stun dan lain-lain. Wiro kalah range juga sama si ZQ-nya. Cuman di bagian bawah Flaming Palm udah connect karena Zaan. Zaan udah nyoba lagi dan ada bantuan dari arah Niel. Dan first blood didapatkan oleh tim Bigetron Sigma. Padahal udah sempat ngereset tuh nanti dari long tadi. Udah sempat kepake. Udah kepake langsung di lagi sama cover blade. Dan gerakan yang bagus jadi ini ya. Niel dan stack pertama juga sekaligus Tyrant pertama di game ini. Buff Tyrant yang menguntungkan banget buat BTR. Dan keuntungan early kayak gini bisa bahaya banget. Karena ada chance buat snowball setelah ini. Apalagi tipe-tipe kayak Dun di sini juga bukan tipe-tipe yang ngandelin late game ya. Early-nya ini kan jadi kayak nggak terlalu bagus jadi. Ya, ini bahaya sih kalau kita ngomongin Dun ya. Beberapa kali dari kemarin Dun itu main early tuh dia benar-benar kayak lemah banget coy. Kayak benar-benar nggak bisa buat kebalikin game. Kalau kita ngomongin Yuhuan late game ada Gun Enmo juga. Gun Enmo-nya udah punya stack tadi satu setidaknya buat dia assist. Dan akhirnya dari arah farmnya udah berhasil buat dikontrol sama kawan-kawan dari Bigetron Sigma. Dan untungnya masih punya Dolia juga sih dari Kagendra. Jadi bisa buat mainin di arah sungai. Terus masih ada Senko yang rotasinya juga condongnya ke arah bawah ya. Dan kan bedanya biasanya sebenarnya dari arah Niel tuh lebih sering main ke atas. Cuman kali ini dia lebih sering main ke bawah karena melihat emang di Kagendra ini farmnya kuat lu sama Lanfeng. Iya, jadi dimenangin sekalian ya. Dan jadi bagus banget dari Nielnya. Udah bantu dapetin satu kill. Bantu dapetin stack juga arti-arti buat dia. Dan di atasnya bakal jadi Baywan aja antara Tough dan juga Hans. Dan rotasi dari DDQ tuh, dia mau coba ke arah atas juga. Tadi ngeliatnya dia percobaan buat Overlord tapi nggak bakal dilanjutin sama Wiro. Nah udah ketahuan juga bakal dikontak prosesnya bakal digangguin. Dan dari tim Kagendra juga udah mulai coba untuk masuk ke wilayah tim Bigetron Sigma pelan-pelan ke atas board dan Lanfeng low HP kena flowing side dan Destined Encounter-nya keluar juga. Tower berhasil didapatkan oleh Bigetron Sigma. Wah ini bahaya. Kagendra kita lihat kemarin yang mendominasi melawan Onyx dan juga Mahadewa gak terlihat kali ini. So far ini gak kelihatan no. Kepres banget ini. Ini dari early ya, bener-bener kepres banget semuanya. Dan kita tahu emang rotasi dari early-nya ya bagus banget dari BTR dari tadi. Dan sekarang ke kontes juga ada Kincet Golem. Harusnya masih jadi smite, bakal di smite, masih diambil sama Wiro. Gak berhasil di kontes sama Zan. Jadi dengan smite-nya agak sedikit tekan. Dan pressure early masih mau diterusin dan kita masih kalah mid lane. Dan minion wave lagi. Jadi masih sabar aja, gak ada percobaan buat kontes lagi. Mereka bakal amanin areanya sendiri. Wah ini sih kepres banget coy. Dan jungle-nya satu persatu diambilin sama Zaan dan juga Psycho. Dan mereka bahkan belum ada Tyrant yang up. Ini maksud gue udah ada satu deh. Oh udah ada Objective up tapi tower juga udah habis di bawah. Karena rolling rate juga dari arah Lady Sun itu sendiri. Dan dari arah blue buff bakal coba diamankan dulu sama Wiro. Dan kalau misalnya kita lihat dari item ya, dari gold juga. Di sini Lanfeng ketinggalan gold. Yang biasanya orang yang nge-carry di tim Kagendra ini lagi low banget. Goldnya lagi di bawah Zaan. Oh iya, ini sangat di bawah sih jatuhnya. Mati juga soalnya tadi sekali ya. Jadi kayak nggak bagus buat temponya dia. Rotifnya masih nggak ngaruh, masih belum offload yang enhance soalnya ada Wind Slash ke depan. ZanQ, dia masih punya Unending Sorrow. Sekaligus nge-dodge Ocean of Tears tadi jadi nggak kena. Walaupun emang cooldown jadinya, tapi masih fine. Objektif berikutnya masih lama soalnya. 70 second buat Tyrant. Offroad masih sangat-sangat lama juga, dia butuh buat nge-clear bagian mid lane dulu mungkin ZanQ-nya. Dan mengingat gak ada ulti, dia mesti hati-hati sekarang. Couple Blades juga berhasil nge-clear gitu aja. Dan atasnya tuh bakal jebolin kayak bakal trade sama bawah. Bakal di trade dan di atas juga tower diambil. Kayaknya tetap gak nguntungin buat tim Kagendra deh. Mereka kontak di arah sungai. Yuhuan dari arah ZanQ udah mulai maju dan masih ada Wind Slash tapi sayangnya Hans bakal tumbang. Borderis gak menolong. Masih ada Wind Slash 2 orang dan juga satu couple blades juga connect menuju ke pemain dari Kagendra. Unreleased Blade dicoba untuk mundur dan Flaming Palm udah punya Splendor dari arah seorang Niel dan untungnya masih bisa di-confirm kill oleh seorang Lanfeng. Sedangkan di set yang sama juga ada pergerakan lagi dari rolling rate mungkin saja. Sisaannya dia nggak nge-reveal posisinya. Flag Grenade masuk rolling rate lagi dan Kagendra jatuh satu persatu karena Tragic Beauty dan tumbang begitu saja di tangan tim Bigetron Sigma. Tadi gue pikir apakah jadi bagus banget tuh Splendor yang early ya. Gak disangka-sangka udah punya Splendor tadi. Cuma teman-temannya lagi fokus buff merah, jadi kayak nanggung gitu. Buff merahnya udah tinggal sedikit, jadi kayak mau bantuin langsung gak enak ya. Ngerasain buff merah dulu baru bantuin posisi dari Niel. Yang mana udah terlambat, masih dapetin kill ke arah lu sebenarnya. Dan early pressure-nya masih bagus banget buat BTR sendiri dan ini Tyrant kedua. Mereka bisa perangin ini nih kalau mau.
Dan ini keuntungannya bakal sangat gede banget. Tafnya udah kuat banget buat melawan Hans. Dia tinggal join pakai CC lagi. Kalau ntar mau join ke arah Tyrant-nya maybe buat fake Couple Blitz lumayan sakit banget. Karena Lanfeng udah sekarat dan dia masih punya powerful tempo masih ngelawan Wirao. Dan Wirao yang bisa punya Unholy Blade lagi berarti. Diusir mundur ke belakang, set sail dipakai. Gak perlu targetin hero. Mereka bakal all in buat Tyrant kedua. Dan lagi untuk pemain-pemain Bigetron Sigma. Dan ini bagus banget ya buffnya buat teman-teman dari Bigetron Sigma. Karena pertama Couple Blades poke jauh. Terus ada Rolling Ray, Tragic Beauty dan lain-lain. Unending Sorrow langsung dipakai dan Ultimate Shield. Tiba-tiba menumpahkan seorang Lanfeng dari arah kejauhan Zaan on point. Dan kan di bawah juga bakal digiring lagi sama Taf. Wavefriend bercoba untuk lari karena melihat adanya Wirao yang datang. Takut ada backup, jadi Bigetron Sigma nggak mau greedy. Itu barengan sama Couple Blades, jadi dari SP yang hampir full itu Couple Blades langsung barengan sama Ultimate Shell dan juga Rolling Ray. Jadi kayak langsung all in aja Zanky-nya. Diusir juga ke depan, dia masih punya chance buat lompat pakai Unholy Blade-nya. Wira di reset soalnya Unholy Blade ke belakang. Masih bakal digangguin pakai full tempo juga Zanky-nya. Simpen Unending Sorrow, jadi dia pede banget buat maju ke depan. Dia masih bisa lari nantinya kalau di all in. Jadi nggak ada yang berani buat ngelawan Zanky. Dia masih nge-heal, tower inner-nya dilepasin gitu aja. Dan ini free sekali lagi. Mereka nge-press semua lane buff kiri udah pasti nggak di kontes juga. Masih diambil semuanya sama Bigetron, semua di charge yang kemarin pun keempat. Gak dilanjutin, dia pakai Unending Sorrow ke belakang aja dari Zanky. Waduh, kok Kagendra tidak seperti kemarin adik-adik. Ada apa dengan Kagendra? Karena Kagendra ini benar-benar ke pressure ya. Dimana mereka kemarin bisa banget buat nge-press Onyx, bisa buat nge-press Mahadewa. Ketika mereka ketemu sama Bigetron Sigma yang bahkan ini belum assassin loh. Zanky-nya belum assassin teman-teman. Dan emang kayak udah dibahas sama Anonim juga tadi. Dimana emang Bigetron Sigma punya playstyle udah berubah sekarang. Udah nggak mainin Zanky-nya doang. Tapi udah main as a team. Dan bahkan digagalin ternyata Overlord-nya nggak berani Kagendra. Karena ketertinggalan gold. Mereka ini nggak bisa ngebuat mereka itu perang buat saat ini. Dia mau nge-trade Overlord sama Tyrant itu pun nggak berhasil. Cuma diintipin sama Sunce. Bakal berhasil kalau kurang lebih sama speed ngambil nih, tapi masih jauh banget. Udah kelar Tyrant-nya lu pasti setengah SP aja belum gitu kan, masih sepertiga doang kurang SP dari Overlord-nya. Jadi udah pasti ke kontes nantinya kalau lu terusin. Dan nantinya sekarang mereka bakal ke high ground, set-nya ke bagian atas mungkin, set-nya bakal ngebantuin Charlotte buat ngebersihin. Harusnya Charlotte nggak mati sih, cuman emang ngebersihin lane-nya yang biar nggak di split pusin aja di bagian atasnya. Tapi di posisi tengah sama bawahnya mereka punya minion wave yang maju banget, udah di pressure banget sama BTR. Dan mereka mau potong jalannya Dun ini. Iya, Dunnya mau dipotong cuma ada tower sih. No, kayaknya nggak bakal dimajuin lagi. Masih punya Unholy Blade juga dan Radiant sudah dibuka tadi sama Psycho. Dan mereka lagi nge-zoning tim Kagendra biar gak dapetin Overlord. Dan ini Enhanced Tyrant coy, sakit banget pasti dari arah Ganmonya. Dan Ganmonya gak bisa diincer karena dia Splendor first item tadi. Jadinya emang udah respect banget biar gak kena Flaming Palm, biar gak diincer sama Hans juga. Ini sama sekali gak bisa ngelawan karena Dune juga behind, Lanfeng juga kalah lane yang biasanya menang lane di arah farm lane ini enggak. Dan rotasi dari arah kelasnya juga kalah. Jadi kayak bisa dibilang semua laning dari tim Kagendra ini lagi kalah. Ya susah sih. Kalau farm lane emang lawan Lady Sunday dia normalnya susah ya. Apalagi Ganmonya ke bawah mulu dari tadi, Ganmonya fokus banget. Dan perbandingannya Lady Sun di situ butuh setup yang pas buat dia bantuin. Gak bakal bisa enak Ganmo yang tinggal lempar-lempar Couple Blades-nya doang. Skill jauhnya Lady Sun paling cuma falling side-nya doang. Yang mana nggak terlalu ngaruh kalau nggak dikomboin. Dan selain ini Overlord nih. Kalau Overlord energi diambil juga, kemungkinan besar sih high ground 1 minimal. Dan ini bakal jadi keuntungan yang semakin gede banget buat BTR nih. Iya, high ground 1 pasti kayaknya deh. Mungkin ya, karena emang ada rolling rate-nya si Lady Sun sih yang membuat itu mungkin memungkinkan. Dan akhirnya dari tim Kagendra ngirim Hans doang buat ke bawah, buat ngelakuin split pushing. Yang dimana ini juga kayak harapan terakhirnya ya, kalau misalkan dari tim Kagendra tuh bisa buat ngambilin resource satu demi satu gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat dari goldnya nih jauh sih, 39.000. Bigetron udah lebih unggul. Dan bakal coba untuk ke-trap, tapi itu ke arah Zankyu yang gak ada damage. Nabrak tembok, si Wirao nabrak tembok teman-teman. Unholy Blade, untungnya masih ada Celestial Melody. Langsung di reset lagi, dia punya Unholy Blade. Dan ada Ocean of Tears yang di setup. Ya guys, seperti yang udah bilang juga ini rolling rate bakal coba untuk hancurin tower high ground di sana. Masih ada Stone Wave Breaker dan juga ada Freak Grenade Ultimate Shell keluar, dan Kagendra sama sekali nggak bisa nge-defend high ground ya no. Ini bisa di 3 high ground kalau kayak gini mah. Kalau Blitz kuat lagi. Karena tanpa pro Overlord yang gede udah dapet 1. Dan mereka masih bakal ngelawan lagi posisi dari Hans. Di belakang banget Hans-nya. Kalau Blitz keluar masih ada Gutter Grave. Dan bakal dapetin Hans juga di belakang Sunce-nya. Set-sel aja ternyata meskipun jalan pendek. Dan high ground 2 side lane-nya udah habis, tinggal mid lane doang. Bahkan bisa end di sini. Masih 4 lawan 5 kondisinya tanpa ada Hans. Dan gue gak tahu gimana caranya mereka mempertahankan high ground di mid lane. Bisa 3 lane
high ground dilepas gitu aja. Zanky masih di depan, dia pengen lanjutin ke arah Wirao. Dan Wirao ini Samsak di depan Wirao ya harus kabur. Wirao sendiri ada satu ke arah belakang sih. Tapi Neil ya, tapi Wirao nggak bisa bertahan sama sekali. Wirao bakal mati. Dan Onfit fast ke depan Lanfengnya terlalu maju dan sisain Lu yang mana bakal sendirian Lu-nya. Ace bakal di game pertama untuk Bigetron gak ada jawaban sama sekali buat Kagendra. 13 menit guys, 13 menit. Ini terlalu one sided sih. Kagendranya nggak ada perlawanan sama sekali. Even dari ZanQ-nya belum pakai assassin guys. Jadi ini gue masih bingung kenapa ya. Kenapa kemarin Mahadewa bisa kalah sama Kagendra sejauh itu? Kenapa Onyx bisa kalah sejauh itu? Ini Bigetron di game pertama. Kalau misalnya nanti di next gamenya bakal berjalan seperti ini confirm sih. 4-0 nih Bigetron. Karena Kagendra gue gak tahu ya. Karena ini Global Bempik masih ada kemungkinan. Gue curiga aja sih, Kagendra di sini kayak bener-bener latihannya itu nge-snowball. Jadi kayak dari landingnya dia menang, dari ininya dia menang. Jadi kalau landingnya jelek tuh langsung bingung. Dia kayak cara main dari belakang tuh belum dapet ya. Belum dapet cara main yang lu harus recover dan comeback gitu. Karena selama ini gamenya mereka selalu menang early. Jadi kayak temponya mereka udah biasa main early. Begitu early ya kalah susah nih. Susah banget. Dan apalagi dia lawan ini ya, Lady Sunday dia dari tadi ya, yang emang kuat banget buat landingnya. Terus kena first blood juga gara-gara rotasi dari Ganmo-nya. Dari situ Kagendra kelihatan bingung sih dari first blood itu ya. Langsung kayak bingung banget mereka. Pertama kalinya mereka nggak unggul dari kemarin kan. Dari early ya. Iya. Biasanya mereka unggul ya dari game ini ya. Kita lihat dari game Onyx sama Mahadewa aja lah. Kemarin mereka itu unggul banget. Tapi sekarang itu sama sekali mereka nggak bisa buat menangin laningnya. Dari arah mid lane kalah, class lane kalah, farmnya kalah, jungle juga rotasinya kalah. Yang ngebuat Kagendra ini sama sekali nggak bisa buat ngelawan Bigetron Sigma di awal. Dan meskipun dari Neil di sini skornya 5-9, cuman couple blades-nya nyusahin dan dia nggak bisa diincar karena dia bikin Splendor setelah dia bikin SOR ya kan. Dan habis itu juga ya Yuhuan itu emang kuat banget guys di area jungle. Ya terlepas emang ZanQ-nya nggak pakai assassin, cuman Wirao karena dia udah behind di awal, semua lane-nya pun pada kalah, dia jadi nggak tahu mau ngegeng ke arah mana. Dan menariknya adalah Lanfeng sama Lunya kalah lane. Yang biasanya dari kemarin tuh menang lane, yang ngebuat rotasi Kagendra itu berjalan dengan lancar. Cuman di sini yang lebih kuat malah Zaan sama Saiko-nya, no. Iya, susah sih. Bedanya Long sama Lady Sun ya. Long itu memang sakit di awal ring pump ya. Dan begitu right click biasanya udah pasti kalah. Jadi kayak nge-burst di awal doang, begitu cooldown dia kayak ngadu pukulnya kebanyakan karena Lady Sun dan heal-nya Dolia sama heal-nya Daidia ganggu banget Daidia yang lebih ke Daidia sih jatuhnya. Dia nggak cuma punya heartling doang ya, dia bisa gangguin juga dengan Bitter Farewell yang ikutin nabrak gitu kan ya. Dan emang dasarnya kuat banget aja di sini dari landing pace-nya untuk pasangan Lady Sun Daidia di sini. Iya, emang kuat sih Lady Sun Daidia, landingnya kuat. Cuman ngomongin Long sama Dolia juga sama aja sih. Dia bisa heal, dia bisa buat ngepok, bisa flaming palm juga. Sama-sama bisa nge-heal sih, sama-sama kuat sebenarnya. Mungkin lebih kuat Daidia karena emang lebih annoying aja. Dia punya Bitter Farewell, dia bisa hurting ke belakang lagi. Terus rolling rate jaraknya bisa di luar tower. Mungkin itu doang sih. Sama apa ya? Mungkin rotasinya Niall juga ngebantu juga. Dimana Zaan sama Saiko ini bisa menangin lane. Karena kalau kita perhatikan tadi, Senko tuh jarang kelihatan di bawah, kayak telat dibandingkan Niall yang rotasi itu lebih cepat. Jadinya agak sulit. Nah, ini kayak gini. Di sini aja udah ada Niall duluan, sedangkan Senko-nya tuh masih di mid lane. Dia kontekan sama si ZanQ-nya. Jadi kayak emang rotasi pun kalah. Sama juga halnya dengan di atas ya, udah pasti Charlotte bakal kalah rotasi sama Sunja. Ya, dan Raizen tuh butuh lebih presisi lah, lebih susah nih ya buat Raizen yang rotasi ya, dibandingkan Ganmo ya. Kecuali kalau tepat beras lu gak ketahuan. Jadi kayak mungkin lu dari samping berasnya gak ketahuan, nge-trapnya gak ketahuan, oke, Raizen bakal bagus. Cuman kalau lu jalan sama-sama ketahuan, enakan Ganmo mau kelihatan sekalipun emang dia ngelempar aja dari tadi. Dan Raizen harus bener-bener ngagetin kalau bisa. Malesin banget lah Raizen nih. Dan ini early yang